Shalom, selamat siang teman-teman. Hari ini kita kembali lagi dalam perenungan Youth for Christ. Saya Fernando Asilan Sijabat, calon pendeta dari GKI Malaya Raya, akan menuntun kita dalam perenungan kita pada hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang ditulis oleh Ibu Eli Diah Pratanti dengan tema Percaya Membawa Kehidupan. Kita akan membaca Alkitab dari Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan bersama-sama kembali menyambut sapaan firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengarkan, dan juga Tuhan tuntun setiap kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bersabda Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Baik teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-28a. Ya. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah teman-teman, di dalam dunia medis ada kondisi yang disebut anosognosia, atau seseorang tidak sadar bahwa dirinya itu sedang sakit. Ya. Bahkan ketika gejalanya jelas terlihat, ia merasa baik-baik saja. Padahal penyakitnya begitu serius. Ya. Orang dengan anosognosia ini bisa tidak menyadari kelumpuhan di dalam tubuhnya karena otaknya memblokir realitas tersebut. Dan ironisnya teman-teman, ketidaksadaran dan penyangkalan itulah yang paling berbahaya, bahkan menyebabkan kematian. Nah, dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 30, Yesus menegaskan asal ilahinya dan memperingatkan bahaya mati dalam dosa karena ketidakpercayaan. Ya. Dan hal ini teman-teman dikatakannya untuk merespon orang-orang yang tidak mengenal siapa Dia dan tidak percaya kepadanya. Kalimatnya sedemikian teman-teman. Meninggikan anak manusia. Artinya sebagai salib yang menjadi penyingkapan identitasnya sebagai anak, sebagai anak yang taat kepada bapaknya. Pernyataan aku adalah Dia menegaskan dirinya sebagai pribadi yang datang dari atas, yang satu dengan Bapa, yang memegang otoritas atas hidup dan keselamatan. Respon manusia menentukan, menolak Yesus berujung kebinasaan, percaya membawa kehidupan. Oleh karena itu, secara rohani, kita juga bisa mengalami anosognosia, yaitu adalah hidup dalam penyangkalan akan Yesus. Dalam berbagai situasi kadang kita masih tidak sepenuhnya percaya kepada Yesus sebagai anak Allah itu. Kita merasa aman dan benar. Kita merasa bahwa tetapi sebenarnya sedang menuju kehancuran. Oleh karenanya teman-teman, kita diajak untuk waspadalah. Karena apa? Karena ketidakpercayaan yang tersembunyi sekalipun bisa merenggut kehidupan rohani kita, maka percayalah sepenuhnya kepada Yesus. Biarlah kasih dan kuasa-Nya membimbing kita semua. Maka kita akan memperoleh kehidupan yang berasal dari Tuhan. Demikian teman-teman, renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kami merenungkan firman Tuhan. Itu semua karena pengasihan-Mu kepada kami dapat mendengarkan dan disapa oleh firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan juga menuntun setiap kami, menyertai kami dalam setiap aktivitas kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sekian teman-teman perenungan kita hari ini.
Kiranya Tuhan memberkati kita, dan jangan lupa teman-teman untuk membagikan kembali video-video atau renungan-renungan kepada teman-teman sekalian, dan kiranya mereka juga dapat tersentuh oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.